Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki hari ketiga di tahun 2023 di bulan Januari pada hari ini. Puji Tuhan, anugerah yang sungguh luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur boleh menjalani hari yang ketiga tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu, urapi dan berkati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema iman yang hidup dari Ibrani 11 ayat 13 sampai 22. Kita akan baca Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Wilma Rudolph, atlet wanita Amerika Serikat, pemenang Olimpiade, dilahirkan dengan masalah kesehatan yang membuat kedua kakinya pincang. Apakah saya akan bisa berlari seperti anak-anak lain? Ia bertanya kepada ibunya. Lalu ibunya menjawab, sayang, kamu harus percaya kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti berharap. Jika kamu percaya, Tuhan akan membuatnya terjadi, jawab ibunya. Wilma percaya dan sejak saat itu ia bersusah payah belajar berjalan. Pada usia 12 tahun, ia bisa berjalan tanpa memerlukan penyangga kaki. Bahkan di tahun 1960, ia berhasil mendapatkan 3 medali emas untuk cabang olahraga lari di Olimpiade. Iman adalah prinsip dasar kehidupan pengikut Kristus. Berjalan dalam iman berarti mempercayai siapa Allah itu dan apa yang dikatakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Iman adalah inti kehidupan kita dari sehari ke sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Ishak lahir di masa tuanya. Namun suatu hari Tuhan berfirman. Dalam Kejadian 22 ayat 2-3 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Sekalipun dalam tradisi orang Kanaan, itu suatu hal yang biasa untuk mempersembahkan anaknya kepada ilah mereka. Tentu sebenarnya ini mengherankan Abraham. Namun, Abraham tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam Ibrani pasal 11 ini, ayat 17, menuliskan dengan sangat jelas. Ayat itu dimulai dengan kalimat, karena iman. Karena imannya kepada Tuhan, Abraham tidak ragu sedikit pun menyerahkan Ishak. Namun apa yang membuat iman Abraham dapat seperti itu? Di dalam ayat 19 menjawab pertanyaan itu. Dikatakan, karena Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak kembali. Sungguh dahsyat sekali. Sederhananya, Abraham percaya jika Tuhan memerintahkan sesuatu kepadanya, itu bukan untuk mencelakainya, melainkan untuk kebaikannya. Dan Abraham percaya bahwa Tuhan memberikan Ishak kepadanya adalah Tuhan Allah yang Maha Pemberi. Mari kita belajar memiliki iman seperti Abraham. Jangan memegang hal-hal berharga yang kita miliki lebih erat daripada kita memegang Tuhan. Biarkan Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi segalanya bagi kita. Kalau Tuhan ingin kita menyerahkan hal-hal berharga, percayalah kita tidak akan kehilangan apapun. Dia sanggup
mengembalikan jauh lebih baik bagi kita. Ketahanan dan kematangan rohani kita ditentukan oleh kepercayaan kita kepada Allah dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami pagi hari ini bagaimana kami harus melangkah hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan sebagai bukti iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini, biarlah dari hari ke hari kami tetap belajar untuk taat kepada Tuhan, dan dengan itu Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.